Jam 8 langsung mulai. Lagi. Callingnya keluar nggak? Coba isi callingnya. Belum. Oh, tadi muncul, sekarang enggak. Udah. Oh, ini muncul. Udah. Nanti langsung beli game. Apaan? Langsung beli game. Langsung beli game. Oh, bisa di Shopee nggak sih beli game gitu? Kayak lebih murah. Beli akun ini ya? Beli gamenya. Beli akun Steam. Gue nggak tahu sih konsepnya gimana. Udah ada semua game. Assalamualaikum Mas Agus.
Oke, karena mayoritas udah dekon ya, jadi kita bakal mulai asistensi malam ini setelah dekon itu di velocity analysis. Nah, untuk tahapan setelah dekon harusnya kalian udah punya file yang udah di geometri, udah di gain, lalu udah di apply FK filter, dan udah bandpass. Habis itu udah dekon itu sendiri. Terus untuk velocity analysis, kita perlu data dalam domain CDP. Jadi CDP-nya itu udah di sort. Nah, karena data yang kita punya sebelumnya di domain atau setelah tahapan decon itu belum di sorting CDP atau masih dalam domain sort gather, kita perlu sorting dulu. Sorting itu pakai susort. Susort CDP offset. Nama file inputnya yang ini, yang sebelum yang sesudah di decon, terus disimpan, ditambahkan CDP di akhirnya untuk ngebedain data CDP. Oke, karena di gua udah ada, jadi nggak bisa nge-overwrite file yang udah ada. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke tahapan velocity analysisnya pakai script iva.sh ini yang udah di-share di grup ADG ya. Scriptnya itu diedit dulu, dibuka pakai gedit. Nah, isinya kayak gini. Agak beda sih sebenarnya yang di grup sama yang gua buka sekarang. Bedanya itu adalah di setelah baris defining variable ini, harusnya in data sama out datanya itu ada di sini. Tapi gua pindah di atas, dan di baris ke-14 ini setelah strip F itu ada tulisan CDP data apa gitu. Nah, itu perlu diganti dengan $in data ini atau variabel in data. Jadi kalau dari script aslinya itu kita perlu ngisi nama file 2 kali di in data ini sama di sini. Cuman sebenarnya bisa diringkas kayak gini ya. Tapi in data sama out datanya itu perlu dipindah ke atas. Nah, in data ini diisi atau nanti inputannya adalah data decon yang udah di sort CDP tadi. Terus out data ini adalah nanti hasil dari velocity analysis ini adalah data picking time sama velocity NMO-nya itu. Nah, ini bebas mau dinamain apa aja. By default sih dari scriptnya namanya itu vpic.data gini. Cuman karena tahapan ini dilakukan beberapa kali, jadi saran gue sih dinamainya ada angkanya gitu. Misal picking yang pertama dinamain vpic 1. Kalau udah di save, terus balik lagi ke terminal, tinggal jalanin scriptnya iva.sh. Dan dia bakal nanya mau berapa picking gitu. Jadi dalam data seismik yang udah di stack nanti, jadi datanya itu ada dalam domain CDP yang udah di stack gitu. Jadi dari ya gue belum nunjukin CDP-nya sih. Jadi data kita itu punya 1282 CDP. Nih,
Kalau dilihat dari data kita punya 1280 CDP. Nah, dari velocity analysis tadi kita bisa melakukan beberapa kali picking. Semakin banyak pickingnya, maka semakin bagus resolusi velocity-nya nanti yang kita dapat. Cuman efeknya adalah semakin lama juga prosesnya, karena kita picking berkali-kali nanti. Nah, gampangnya sih kita picking 10 kali gitu. Jadi intervalnya itu 100-100 dari CDP ke 200, 300, 400 sampai 1100. Cuman kali ini gue bakal nyontohin 5 kali picking aja biar nggak terlalu lama. Nah, ya, setelah masukin berapa kali banyaknya picking, programnya bakal minta dari CMP location yang keberapa untuk pickingan pertama. Kita bisa mulai dari CMP yang ke 200. Nah, habis itu programnya bakal munculin semblan plot, terus sama ada gathernya juga, sama constant velocity stack. Ini 3 plotnya udah keluar. Yang paling kiri ini adalah semblan plot, yang tengah itu gathernya, dan kanan velocity stack. Untuk picking, acuan kita adalah semblan plot ini. Apa itu semblan plot? Semblan plot adalah atribut koheren lah. Jadi kalau refleksi dari semua offset itu jatuh di time yang sama, ya ke dalam domain kedalaman itu masih time, maka sinyal koherennya itu maksimum. Jadi kita bakal ngepick di semblan yang paling maksimum, yang dimana yang warna merah-merah ini, gitu, makin ke bawah gitu. Praktikalnya kayak gitu, sederhananya. Untuk caranya picking di Seismic Unix, pastiin pencet dulu plotnya. Yang aktif itu di plot semblan plot ini bukan yang gather atau bukan yang velocity select, tapi yang semblan plot ini. Kalau udah, kita cuman perlu ngarahin kursornya aja. Jadi arahin kursornya ke pickingnya dari yang paling atas. Nah, nanti kalau mau pick itu kita pencet tombol S di keyboard. Nah, kayak ini tutorialnya ada di terminal juga sih. Untuk picking pencet S. Nah, jadi arahin dulu, lalu pencet S. Itu udah pick satu, terus pick velocity yang kedua S gitu. S, 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 S gitu, sampai ke bawah. Nah, kalau udah ngepick di 1 CMP, kalau udah selesai, ketik key. Kalau diketiki bakal ketutup dan bakal nampilin plot NMO dan grafik dari velocity yang udah kita pick tadi kayak gimana. UC-nya adalah setelah NMO, reflektor itu harusnya lurus. Kalau nggak lurus, misal melengkung ke atas gitu, atau melengkungnya ke bawah, berarti plot atau peak velocity kita itu masih salah. Untuk yang sampai time ke 1,5 itu masih oke gitu kelihatannya. Cuman ini beberapa ada yang melengkungnya ke atas. Kalau melengkung ke atas itu berarti velocity yang kita pick itu terlalu rendah gitu. Jadi kita perlu ngepick agak ke kanan lagi. Sebaliknya kalau melengkungnya ke bawah, berarti velocity yang kita pick itu terlalu besar. Jadi perlu nurunin lagi gitu velocity-nya. Kayak gitu. Cuman ini bakal gue terusin aja. Dan di terminal dia bakal nanya picknya oke apa enggak. Kalau oke, pencet yes. Nah, sekarang picking yang kedua. Dia nanya mau di CMP yang berapa karena kita pakai interval 200. Jadi sekarang pick di CMP 400.
kayak gini. Oh iya, untuk semblance plot kalian bisa eh, kemungkinan semblannya itu nggak nggak optimal lah. Itu faktornya banyak karena tahapan processing sebelumnya kayak filtering gitu. Misal masih banyak noise ground roll-nya gitu, pasti koherennya itu nggak kelihatan. Nah itu berarti kalau kasusnya kayak begitu perlu diulangin lagi step-step yang sebelumnya. Untuk yang pick kali ini itu dari sini pick, 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 pick kayak gini. Yes, CMP ketiga di 600. Kalau udah pickingnya bakal selesai, dan kalau dicek file pickingnya bakal muncul file yang namanya vpic1.data tadi. Untuk apply ke data yang sebelumnya tadi itu pakai perintah suNMO. suNMO dengan inputan data decon CDP tadi, dan uh, nama filenya bebas inputnya, misal line 01 p1.su untuk penanda bahwa udah di-apply velocity yang pertama itu. Untuk parnya itu pakai yang data picking tadi, vpic 1.data kayak gini. Jadi ada
command atau perintah SUNMO, data input, data output, dan parameternya itu par sama dengan data picking. Itu tadi fungsinya berapa? Yang mana? Yang SUNO ini? Untuk apply velocity yang udah kita picking tadi. Oke, Om. Nanti kita compare yang data sebelum di-apply velocity dan sesudah di-apply velocity. Nah, untuk melihat hasilnya, QC gitu, kita bisa stacking. Pakai script BlueStack. Data yang pertama itu data Decon CDP tadi. Terus data yang kedua, line 1 V1 tadi. Nah, ini untuk yang data pertama tadi kan belum ada velocity-nya. Kita tetap perlu pakai velocity tapi constant velocity. Ini untuk kode data yang sebelum VLAN itu data 1 inputnya, terus PNMO-nya itu 1700, 2750 sampai 3000, terus TNMO-nya 0,1, 1 dan 2. Habis itu di stack. Stacknya ya bebas sih namanya, untuk ngecek doang. Filter stack.su, terus diplot di source image. Nah, untuk yang data kedua yang sesudah VLAN tinggal di stack aja tanpa SUNMO. Terus tinggal di run aja scriptnya. Plot yang pertama. Plot yang kedua. Untuk reflektor yang di time 0,6 ini masih putus gitu. Terus setelah di apply velocity analysis, setelah picking velocity yang baru, reflektornya udah cukup jelas kelihatan gitu. Dan di bawahnya juga, kalau sebelum di picking velocity, reflektornya kabur.
Lalu di time 1,3-an multiple yang ada di situ juga teratenuasi gitu. Jadi komparasinya kayak gitu. Nah, tahapan selanjutnya adalah static correction. Di static correction itu kita bakal apply apa ya, untuk mengoreksi data terhadap koreksi statik lah. Dan inputan datanya yang kita pakai itu bukan yang line 1 V1 tadi, tapi yang di decon tadi, yang data decon sebelum sorting CDP, karena untuk apply static correction ini kita perlu balik lagi ke data dalam domain sort gather. Sebenarnya bisa sih kalau mau copy V01 V1, copy ke sini. Harusnya bisa data yang udah di apply velocity yang dalam domain CDP itu balik lagi ke dalam domain gather. Caranya pakai susort juga, tapi bukan CDP offset. Ini di sini FLDR offset. Outputnya V1 dinamain FLDR.SO. Nah, kalau udah, kita bisa apply static correction di data P1 FLDR tadi. Untuk koreksi statiknya udah ada di header, karena header kita udah ada statiknya ya, source static udah ada, dan geopoint statiknya juga udah ada. Jadi untuk apply-nya nanti kita masukin informasi dari header aja. Caranya pakai static. Nah, di sini ada opsi HDRS, berarti diisi satu kalau untuk apply static correction dari header. Inputnya line 01 P1 FLDR, lalu outputnya 1 P1 FLDR start gitu misalnya, start SU HDRS sama dengan 1.
Nah, ini udah ada data yang sudah di static correction. Untuk melihat perbedaannya bisa kita plot line inputnya line 01. Ini adalah IP. Nah, ini perbedaannya. Yang kiri yang before apply static correction, terus yang kanan yang setelah di apply static correction. Kalau dilihat dia yang sesudah di apply static correction turun ya, karena udah dikoreksi terhadap statik waktu akuisisi gitu. Gambarannya kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah setelah di apply static correction ada koreksi statik lagi, namanya residual static. Sebenarnya dari tahapan ini setelah static correction kita perlu picking velocity lagi, cuman bisa kalian lakukan sendiri nanti setelah apply static di picking velocity, terus habis itu di apply residual static. Nah, di residual static ini kita pakai perintah yang namanya surestat, atau S-nya 1 ya, lupa. Benar S-nya 2. Dan required parameternya itu adalah S-sol, R-sol, sama N-traces. S-sol ini output dari source static, terus R-sol adalah output dari receiver static, jadi ada 2, source dan receiver. Dan N-traces ini adalah banyaknya trace di input dataset kita. Jadi perintahnya surestat, inputnya adalah line 001 P1 FLDR start.su, lalu S-solnya adalah, ini output aja sih, jadi bebas mau naik dinamain apa, S-stat untuk for static, terus R-sol to R-stat, dan number of traces-nya itu bisa dilihat di header juga, sebanyak 70782. 70782. Nah, ada parameter lain sebenarnya yang diperluin. Untuk parameter yang wajibnya ini, cuman ada optional parameter. Itu tadi dijelaskan juga ada NTPix gitu. NTPix ini adalah banyaknya sampel maksimum untuk melakukan shifting dalam korelasi itu. NTPix-nya kita pakai 50.
terus sama lagi ada lagi n iter itu 5, terus number of shotnya itu 48, 1, dan nr-nya 282. NR ini receiver maksimum ya. Jadi untuk satu kali shot receiver yang aktif itu ada berapa? Terus NC ini sama kayak number of tracesnya itu tadi 70, 782. Terus ada asphalt ini harus sama dengan NR itu tadi 282. Terus ada lagi airfault ini maksimum EP-nya 282. Terus Seafold maksimum CDPT-nya 284. Kira-kira gini bisa di enter. Jadi output dari surestat ini adalah ya dua file ini, stat dan rstat. Nanti apply-nya perlu balik lagi pakai perintah toStatic tadi dengan input asol dan rsol. Dan manipulasi aja secara fisik, secara gerakannya. Insya Allah itu akan kecil. Itu nggak boleh karena ada di soalnya mantan ketua KPK Antasari Azhar. Ini prosesnya emang agak lama, terakhir kali gue coba Paling sangat dulu itu kira-kira kayaknya kemarin berupa radio kalau nggak salah ya. 10 menit ada. Oke. Jadi kita tunggu aja. Oke, sekarang gue lagi sama siapa dari jurusan apa, Mat? Berapa nih? Aku dari Kom 25. Aku Luisa dari Kom 25. Aku Ella, aku dari Kom 25. Aku Awa, aku dari Kom 25. Aku Kayla, aku dari Kom 25. Fakultas paling sangar di UI kira-kira fakultas apa nih? Kalau abang-abangan banget, FIB. Aku Oke. parah. Teknik. Teknik. FIB. FT. FIB. Sebutin satu orang di FIB yang lo kenal yang sangat. Ada namanya Ipat. Pokoknya anak filsafat. Sama pokoknya. Oh, yang filsafat sangat-sangat. Ya, Oke. parah. Mungkin dari 25 Kevon, teknik kimia 25. Telepon teknik kimia 25. Harus main di Eroge tanggal 6 Desember nanti. Pas main satu orang di gitu. Steve Marcel, Marcel dari jurusan apa? komunikasi 25. Paling sangar. Steve Marcel, isi Ilkom 25 harus main tanggal 6 Desember nanti. Oke. FT. Iya. Siapa dia? Aku nggak tahu siapa ya, cuman kayak menurut aku anak art di level 4 tuh sangat-sangat sih. FT itu sangat-sangar ya. Kemarin berupa radio kalau nggak salah ya. FT. Yang mana FT? Oke. Coba sebutin satu orang di fisip yang paling sangar. Telkom 25. Siapa? Telkom 25. Oke, buat Telkom 25 itu buat teman-teman di main. Itu oke kita kenal. Oke. Kira-kira kemarin berupa radio kalau nggak salah ya. Paling sangar. Oke. Mana? Makan. Itu damai kemudian adalah kondisi lagi wah
Kamu nggak di sini. Bro, kok habis mandi? Di Ariel. Good afternoon, everyone, ladies and gentlemen. I am Makuri Gorikachan. Seumur umur itu pertama kalinya gue nyobainnya namanya ngeceknya kayak di sini. Kalau nama ceknya biasanya saya crispy cream. Ini bisa sebenarnya lo belum pernah cobain. Halo, Mu. Halo, Mu. Ini ikut zoomnya dikit banget. Ini. Tapi enak tetap.
Hello, sir. Hello, sir. Hello, Mo. Nipis, ikaling gawin. Sama tayo, ikaw aja. Ini udah selesai, dia muncul file rstat dan stat. Oke, untuk apply residual statiknya kita bisa pakai static ini dengan memakai parameter yang HDRS ketiga gitu. Jadi inputnya ada show file dan rec file. Show filenya itu tadi static untuk receiver atau stat tadi. Terus rec filenya itu static receiver atau rstat tadi. Dan ns terus nr. Untuk NO-nya nggak usah sih harusnya, number of offset ini. So static inputnya adalah line 01 P1 FLDR stat, outputnya line 01 FLDR tapi dinamain beda restat itu .su. Parameternya adalah HDRS 3, NR-nya Apa? NS deh, NS-nya Tadi grup dapat 481 number of shot, itu mah terus besi number of ini receiver-nya besi tempat itu kita pakai CDP besi standar aja. 1282. Nah, kalau udah bentar. Oh, open film. Oh, input parameter belum. So file itu stat terus rec
Kayaknya ini nih 360. Kayak gimana nggak? Jadi ini loh, ambil tadi 500. Coba, ternyata ada opsi lain. Ini gue cewek. Hah? Bab. Ini nggak ketahuan tetangga aja, masih gitu. Ratus. Ini yang kotor-kotor. Kalau udah ini file yang udah residual static. Tahapan selanjutnya adalah kita perlu velocity analysis yang kedua. Cuman bisa kalian coba sendiri aja untuk inputannya itu yang residual static ini. Tapi kalau yang tempel Kurang lebih tahapannya kayak gitu. Nanti di GitHub bakal gue update juga tahapan yang temboknya jelek. lebih detail lagi. Cuman belum sempat update. Terus gimana dicat? Oh. Cat sih paling. Oke. Udah kerekam belum? Atau enggak, Gue baru lihat ada notif. Catnya ya putih aja. Biar Untuk putih aja. yang lain masih banyak juga. Tapi kayaknya kalau cat nggak terlalu tinggi kan sih? Yang belum geometri Paling atau beli belum ini aja. filter yang lain kayaknya tanya ke yang lain dulu ya. Atau bisa ikutin pelan-pelan step-step yang ada di GitHub. Atau tanya di grup lah biar mungkin Pak Aul atau Pak Agus gitu bisa jawab. Nah, static correction udah, tinggal migrasi. Buat migrasi kayaknya di asistensi selanjutnya aja sih. Itu ada yang mau ditanyain? Lu bisa ngomong ya? Lu belum ingat. Power monitor kedua. Mas Aziz. Ini udah Gue selesai. tunggu sampai jam 9 ya. Kalau udah kita akhirin aja. Kalau nggak ada pertanyaan. Monitor kedua. Ini kan di Shopee kan yang ukuran ini berapa? Itu pengaruhnya. Isinya kan? Iya. Apa sih Stella ya? Glad. Stella. Yang berapa mili dah? Lumayan mahal anjing. Coba. Ini yang enggak resmi beli 57.000. 160 mili. Dia 160 mili bukan? Di atas pencet bulatannya.
Nggak ada tulisan lagi berapa mili. Terus. 160 mili sih. 57. Kerjanya ada berapa? 160. Ada juga yang 40. Tapi tulisannya kecilan nggak sih itu? Mini. Kalau yang 40 mili, mini tulisannya. Stella mini. Oh iya kecil banget ini. 160 mili itu berarti 25.000. Gua upload rekaman dulu deh.